materi yang sekarang kita akan masuk di bulan September, tetap masih materi tentang beralih pada tujuan, teman-teman nggak dapat sesuatu dari bulan lalu. Jadi sia-sia teman-teman, ya. Kira-kira apa sih yang teman-teman sudah dapat dari bulan lalu dan apa yang belum didapat gitu ya, teman-teman ya, dari materi khotbah bulan lalu teman-teman. Gitu ya. Coba aku tanya kemarin, kalau ada salah, Jere coba boleh ke depan Jere. Jere kemarin jawab apa Jere? Masih ingat gak? Ya kemarin, yang belum kamu dapat atas Jere dari beralih pada tujuan Allah. Aku lagi belajar juga soal ini, apa namanya? Menikmati kasih karunia. Menikmati kasih karunia. Itu yang apa? Yang belum ya. Kalau sudah apa kemarin? Yang udah tuh ini, nggak berdasarkan perasaan. Nggak berdasarkan pada perasaan. Ya hidup dituntut oleh Allah, benar ya. Setuju, thank you ya. Itu teman-teman ngerti, paham ya? Jadi nanti bulan ini kita masuk teman-teman dapat nih benangnya, jangan lewat begitu saja teman-teman ya. Setuju ya? Oke. Hari ini temanya adalah roh, kebenaran, iman, dan hikmat. Katakan sekali lagi sama-sama. 3, 2, 1. Roh, kebenaran, iman, dan hikmat. Memiliki roh, kebenaran, iman, dan hikmat. Ya, ini nggak bisa dibalik-balik ya. Ya, jadi waktu aku ngobrol sama Kak Ayu, kira-kira boleh gak dibalik ya? Kebenaran dulu, baru iman, baru hikmat, baru roh. Gak bisa teman-teman ya. Roh itu harus yang jadi utama ya. Karena Roh Kudus itulah yang membuat kita bisa mengerti, menuntun kita ya, teman-teman ya. Jadi pertama adalah Roh Kudus, kedua bagaimana teman-teman diisi kebenarannya melalui firman Tuhan. Setelah teman-teman memiliki ya kebenaran firman Tuhan, teman-teman fokus, teman-teman konsisten ya, teman-teman akan punya iman. Lalu terakhir teman-teman akan punya hikmat ya, untuk teman-teman memecahkan setiap masalah teman-teman, baik di kampus, baik di sekolah, baik di rumah teman-teman. Ya. Ini yang kita mau belajar sama-sama, bagaimana kita berlari kepada tujuan ini dengan 4 hal ini yang kita akan pelajari sama-sama. Oke, next. Iya, ini adalah kapal, lagi-lagi spesial di PT Online adalah AG ya. Ini kapal yang luar biasa teman-teman ya. Ini kapalnya keren sih ya. Ya. Ini siap membawa kita berlari kepada tujuan ya. Aku berharap teman-teman di IES Solidio semuanya ada di dalam kapal tersebut teman-teman. Jangan sampai ketinggalan ya. Kalau ada ketinggalan ya, kita harus balik lagi ya, jemput lagi. Pokoknya semuanya harus ada di dalam kapal tersebut untuk kita ya berlari, yang membawa kita kepada tujuan yang benar ya. Makanya di ujungnya itu adalah sebuah cahaya. Ini keren sekali sih ya, gambar kapalnya ya. Memang walaupun aku lihat ini kapal lama yang tidak digerakkan oleh mesin ya sepertinya ya. Jadi digerakkan oleh angin, makanya ada layarnya ya yang dibuka. Aduh kecil sekali ya. Oke, aku akan baca ini teman-teman ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7 ya. Teman-teman boleh sambil menyimak ya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Perhatikan, penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ya, dipilih orang-orang yang penuh roh dan hikmat ya untuk melakukan tugas yang mulia. Ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam roh dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Jadi terpilihlah Stefanus teman-teman. Dan Filipus dan Prokorus, Nikanor, Timon, ya, Parmenas dan Nikolaus,
seorang pengikut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ya, ayat terakhir, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Ya, perhatikan teman-teman ya, waktu 7 orang yang dipilih ya, itu penuh dengan roh, penuh dengan hikmat, penuh dengan kebenaran, ya penuh dengan iman. Ya, maka ayat 7 itu berkata apa? Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga jumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Nah, teman-teman ya, ini 4 hal ini yang penting ya untuk setiap kita ya ada teman-teman. Ya, bagaimana waktu 4 hal ini bisa ada ya, seperti di Kisah Para Rasul ayat 6 sampai 1 sampai ayat 7 ya, itu membuktikan bahwa ya makin banyak orang ya, makin banyak orang yang menerima kebenaran firman Tuhan, makin banyak orang yang bertobat, makin banyak orang yang datang untuk menyerahkan hidupnya. Ya, memang harus ada roh, kebenaran, ya, iman dan hikmat, teman-teman. Ya, nah, KAG akan masuk ke beberapa ayat. Ya, ini masih dalam rangkaian kisah Daud, teman-teman ya. Karena buat KAG ini Daud ini nih luar biasa sekali, teman-teman ya. Banyak hal yang KAG belajar dari kisah Daud ya. Nah, coba KAG baca satu-satu. Yang pertama tentang roh ya. Mazmur 51 ayat 12 sampai 13 berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Ya, dengan roh yang teguh, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Ya, jadikanlah hatiku tahir. Ya, Daud meminta Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Ya, dan selalu perbaharuilah batinku dengan rohmu yang teguh. Ya, teman-teman ya, penting teman-teman punya Roh Kudus hadir dalam hidup teman-teman. Ya, supaya hidup kita tidak lagi dipengaruhi oleh perasaan. Ya, tidak lagi dipengaruhi oleh kondisi. Ya, jadi kalau teman-teman tidak punya Roh Kudus yang di dalam hidup teman-teman ya, akan banyak hal-hal yang kita lakukan di luar kontrol kita, teman-teman. Ya, salah satunya adalah perasaan. Ya, aku tahu banget ya, teman-teman masih muda ya, masih sangat bisa ya, idealisnya itu muncul, masih sangat bisa ya. Karena aku punya anak ya yang teenagers, jadi aku mengerti banget, dan aku lewati masa-masa teenagers itu, teman-teman ya. Jadi teman-teman, mintalah Roh Kudus hadir selalu dalam hati teman-teman. Ya. Kalau teman-teman dalam kondisi yang tidak enak, tidak baik, baik di kampus, di sekolah, atau dimanapun, teman-teman minta Roh Kudus hadirlah dalam hidupku. Ya, kalau teman-teman udah bisa berbahasa roh, teman-teman berbahasa roh lah. Ya, supaya teman-teman memiliki, ya teman-teman ya diperbaharui rohnya. Ya, jadi kan seperti Mazmur 51 ayat 12 sampai 13 berkata bahwa jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah, teman-teman ya, memang tidak mudah sekali lagi hidup di zaman sekarang ya. Sangat tidak mudah ya. Tadi pagi-pagi dapat berita dari satu media kabar gitu ya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Aku nggak boleh ceritakan, tapi kasusnya itu luar biasa. Ya, tapi ya inilah yang terjadi di zaman sekarang, teman-teman. Ya. Kita nggak bisa lewat, kita nggak bisa minta Tuhan, boleh gak sih kondisi Indonesia seperti kondisi di surga, kondisi Indonesia seperti kondisi di negara Jepang ya, yang tidak ada pencurian ya, apapun kayaknya kriminalitas tuh kayaknya kurang, ataupun negara-negara lain. Nggak bisa, teman-teman ya. Kita diberikan Indonesia, artinya Tuhan tahu bahwa kita punya tanggung jawab besar ya untuk bisa memulihkan teman-teman kita ya. Lalu yang kedua ada iman. Ya, 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47 ya, berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Pada hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu, dan supaya segenap jemaah itu ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, waktu KAG cari gambar ini gitu ya, apa sih iman yang gambar iman yang terjadi kalau Daud tidak membawa tombak, tidak membawa pedang, tapi dia hanya membawa nama Tuhan. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini ya. Menarik sekali ya, musuhnya itu besar sekali, tinggi ya, pegang pedang, bajunya besi gitu ya. Ya, mungkin logam yang berat sekali teman-teman, padahal di sana tuh nggak ada tembakan ya, bukan rompi anti peluru ya. Tapi Daud hanya memakai baju yang tipis mungkin ya, sepatu yang ya ampun ya, itu kasutnya tuh benar-benar sederhana, dan hanya memegang ketapel atau mungkin tombak teman-teman. Sesederhana itu teman-teman ya. Bagaimana Daud percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja aku percaya aku bisa mengalahkan musuh ya. Pedang, tombak, dan segala itu menceritakan atau menggambarkan bagaimana hidup kita itu di dunia itu ya, merasa bahwa kita percaya bahwa bisa menang, bisa keluar dari masalah waktu kita mengandalkan dunia, waktu kita mengandalkan mungkin ya kekayaan keluarga kita, kekayaan papa mama, atau mungkin yang teman-teman miliki lah gitu ya. Tapi teman-teman harus percaya, harus yakin bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja ya kita bisa keluar dari setiap masalah kita ya. Nah teman-teman, waktu teman-teman hanya percaya bahwa peganganku tuh hal-hal yang dunia, itu KAG hanya bisa katakan itu hanya bersifat sementara ya. Yes, selesai masalahnya ya, tapi biasanya akan kembali lagi. Tapi waktu teman-teman mendeklar hanya di dalam nama Tuhan Yesus, skripsiku selesai, kuliahku selesai, ya sekolahku selesai Tuhan, dalam nama Yesus aku percaya Bapa Engkau mampukan aku untuk menyelesaikan dengan baik Bapa. Aku percaya Tuhan Engkau memberikan kuliah yang terbaik, walaupun aku tahu Papa Mama gak ada uang, walaupun aku tahu hanya terbatas mungkin dana Papa Mama untuk membiayai kuliahku, tapi aku percaya hanya di dalam nama Yesus semua akan baik-baik saja. Teman-teman ya, jadi percaya ya, punya iman. Sekali lagi, setiap kita punya iman yang berbeda ya. Jadi kalian tidak bisa pinjem iman orang tua kalian, nggak bisa ya, atau pinjem imannya kokoh cici, nggak bisa ya. Iman kita pribadi lepas pribadi teman-teman. Makanya penting sekali teman-teman, sekali lagi ya, punya Roh Kudus dalam hati teman-teman ya. Teman-teman, penting sekali untuk teman-teman membaca firman Tuhan ya. Iman muncul dari apa teman-teman? Pendengaran akan firman Tuhan. Itu jelas sekali ya. Iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana teman-teman punya iman kalau teman-teman tidak mendengarkan firman Tuhan ya? Kita punya grup community ya. Kak Ayu sekarang tambahin renungannya Rick Warren. Itu renungan yang simple banget dan keren banget ya. Minggu lalu renungan Rick Warren yang Kayu kirim di grup community kita tentang apa teman-teman? Lari dari godaan ya. Lari dari godaan ya. Sekali lagi, tidak bisa mencobai diri kita teman-teman ya. Sekali lagi, nggak bisa kita mencobai diri kita melihat handphone ada porn, teman-teman berkata kata KAG harus mendeklarasikan dalam nama Yesus gitu ya. Wah, seru ya. Tapi teman-teman berkata dalam nama Yesus aku percaya pikiranku akan bersih. Tapi ini handphonenya masih di sini teman-teman ya. Susah. Teman-teman harus tutup. Teman-teman harus lari. Ya.
Sekali lagi teman-teman, ayo aku mendorong ya teman-teman ya untuk punya iman yang hebat, yang seperti Daud ya. Nggak gampang loh ya, seperti Daud ya. Kalau di hadapan sekarang ya, tiba-tiba Joseph diketemukan sama orang, Joseph ya udah pegang pisau, pilih Tuhan Yesus atau kamu saya masukkan penjara gitu. Padahal Joseph tuh nggak salah. Nggak gampang teman-teman. Gampang nggak kira-kira? Nggak gampang teman-teman. Ya. Atau enggak, Joseph milih Tuhan Yesus atau aku minta uang kamu. Contohnya ya, mungkin kalau masuk penjara terlampau lebay gitu ya. Aku minta uang kamu 50.000. Joseph pegang uang 50.000. Pertanyaannya kalau dalam kondisi itu Joseph kira-kira gimana? Kasih aja. Kasih aja ya. Walaupun tuh ongkos kamu dalam seminggu habis bedanya. Apa? Benar ya? Biasa ya. Tepuk tangan tuh Joseph ya. Nggak gampang teman-teman ya. Walaupun itu uangnya 50.000 mau beli teh manis poci itu yang sekarang lagi ngetren ya 3.000-an gitu ya. Nggak gampang teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah pemahaman yang benar tentang iman. Ya, teman-teman tadi udah belajar ya bagaimana iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, aku akan bacakan beberapa pemahaman yang benar tentang iman. Pertama, orang yang memelihara iman adalah orang yang tidak meragukan kasih Tuhan dan orang yang tidak menyalahkan orang lain ketika muncul masalah. Ya, jadi kalau Marcel punya masalah di sekolah, ya, kalau udah tahu kamu salah, jangan salahkan orang lain. Gentle, ya, aku salah, aku minta maaf. Itu iman ternyata, sedalam itu tuh iman, ya. Orang yang memelihara imannya adalah orang yang tidak meragukan kasih Tuhan. Orang yang tidak menyalahkan orang lain ketika muncul masalah. Percaya bahwa selalu ada kasih Tuhan menolong kita. Walaupun kita waktu melakukan itu kita bebal, kita salah gitu kan. Tapi teman-teman akui, ya aku salah. Maafkan, kalau mungkin di sekolah, maafkan mister, maafkan pak, aku salah. Ya. Aku minta maaf, ya saya siap menerima konsekuensinya. Gak gampang teman-teman. Tapi sedalam itu iman teman-teman. Ya. Lalu yang kedua, iman adalah mempercayai ada Tuhan di tengah badai hidup, di tengah kuliah, di tengah sekolah teman-teman. Ya, itu iman teman-teman. Ya, Kak Ayu waktu itu ngambil skripsi ya S1-nya di UI sampai sakit. Ya, setelah selesai dia langsung masuk rumah sakit ya. Waktu itu zaman-zaman aku masih pacaran sama Kak Ayu ya. Ya tapi ya selesai semuanya. Ya percaya. Iman itu percaya. Ya selalu ada Tuhan ya di tengah-tengah badai hidup kita. Yang ketiga, berani bukanlah iman. Karena berani lebih mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi iman mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya jadi kalau ada orang berani gitu, oke, siap, siap. Gua akan siap menerima resiko ini. Ya, oke, tenang, beres semua gitu ya. Tapi itu bukan berani teman-teman. Yang kadang-kadang suka nekat, ya. Jadi berani sama nekat juga kadang-kadang beda-beda tipis teman-teman ya. Supaya terlihat kayaknya keren gitu ya. Kayaknya wah keren banget nih, Agi nih. Dahsyat, siap menerima resiko. Ya, padahal itu bukan iman teman-teman. Tapi iman adalah mengandalkan kekuatan Tuhan. Oke, tenang teman-teman ya. Ya. Kita percaya selalu ada pertolongan Tuhan. Ayo, ya kita kerjakan sama-sama. Ayo, pasti ada pertolongan Tuhan, ya. Tapi bukan berani karena mau dilihat seseorang, berani karena ingin show off, ya berani karena segalanya bukan. Tapi berani karena kita tahu bahwa ya kita punya iman selalu ada pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan menolong kita teman-teman. Ya lalu yang terakhir, iman terlihat dari perkataan dan tindakan yang selalu memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri ketika ada mukjizat dan keberhasilan. Jadi kita tahu orang ini punya iman apa enggak dari dia ngomong. Ya. Kalau omongannya itu banyak umpatan, ya, banyak gosip, ya, itu biasanya orang yang nggak punya iman. Ya. Tapi orang yang punya iman dia pasti berkata hal-hal yang baik. Udah bro, sis tenang aja. Badai pasti berlalu. Oke, udah dosennya begitu, udah santai. Ya.
udahlah, nggak apa-apa, lo masuk di kuliah manapun, ya. Yang penting tujuannya adalah amanat agung. Nah itu keren banget. Jadi pasti kata-kata positif. Tapi kalau udah ketemu orang, ya kata-katanya sorry to say sampah, ya ngomongin orang tuh emang parah tuh si Age tuh, waduh kacau, udahlah. Nah itu udah nggak punya iman teman-teman. Ya itu langsung gampang kok terlihat. Ya, gampang terlihat orang itu punya iman apa enggak dari dia bicara ketemu ya sama teman-teman setiap hari. Jadi kalau teman-teman ketemu sahabat yang baru nih, yang baru masuk kampus ya, udah detox, udah ngomong aja tentang hal-hal yang negatif ya, hujatan kebencian, lari teman-teman, tinggalkan. Atau teman-teman menggarami orang tersebut, pilihan cuma dua, ada yang lain. Teman-teman menggarami dia supaya dia bertobat, atau teman-teman lari. Oke? Setuju ya? Ya. Lalu yang berikutnya adalah, boleh dibantu? Oke. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ya, ini ceritanya Daud ya. Ya. 1 Samuel 17 ayat 35 berkata, "Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap ya janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ya, ayat 36 berkata, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh." Ya teman-teman ya, ini bicara bagaimana Daud itu berada di sebuah padang. Ya ini lagi-lagi gambar GPT ini membuat aku melihat bahwa ini pertarungan yang gak gampang teman-teman ya, melawan singa teman-teman. Artinya apa sih Kak tentang gambar ini? Gini loh teman-teman, iman teman-teman tuh diuji waktu ada masalah di tengah-tengah kondisi komunitas teman-teman, paham ya? Jadi kalau teman-teman bisa menguji iman teman-teman itu waktu ada di tengah-tengah komunitas, waktu di kampus, waktu di sekolah teman-teman, itu teruji. Kira-kira teman-teman bisa gak melewati masalah itu dengan iman? Ya, atau teman-teman melewati dengan cara dunia teman-teman? Ya, ini terbukti ya. Cerita Daud ini menggambarkan bagaimana dia ada dalam situasi yang gak gampang teman-teman. Ya, lawannya itu bukan kambing, ya mungkin anjing atau mungkin binatang-binatang peliharaan, tapi ini lawannya berat teman-teman. Ya, singa, dan dia bagaimana ingin mengambil kembali domba tersebut teman-teman. Ya, jadi iman itu teruji waktu teman-teman ada di komunitas teman-teman. Ya, benar-benar gampang terbawa atau teman-teman tetap pada kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan sampai Senin sampai Jumat teman-teman menjadi orang-orang dunia, tapi hari Minggunya teman-teman menjadi malaikat. Ya, aku mendorong teman-teman dimanapun teman-teman berada, jadilah orang yang sama. Ya, jadilah orang-orang yang punya iman yang luar biasa seperti Daud, teman-teman. Boleh bantu Nil? Daniel? Oke. Aplikasi iman dalam kehidupan. Nah, sekarang aplikasinya. Ya, tadi kita belajar bagaimana pemahaman yang benar tentang iman. Ya, teman-teman sudah dapat ya. Lalu teman-teman mulai mengerti bahwa iman itu bisa diaplikasikan waktu teman-teman ada di padang gurun, teman-teman ya, di sekolah, di kampus. Ya. Nah, sekarang teman-teman aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Oke. Boleh bantu Nil? Nah, ini pertama ya, praktek iman di padang keseharian teman-teman youth ya, teman-teman youth ya, bukannya ibadah keluarga nih. Pertama, dalam menghadapi kesulitan di kampus dan sekolah ya, Kolose 3 ayat 23 menjadi ayat andalan kita. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah.
Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya, teman-teman. Ya, segenap hatimu seperti itu Tuhan. Lalu ayat 24-nya, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu seperti upah. Ya, yang ini harus kita lakukan, teman-teman. Ya, melakukan apapun ya seperti Kolose 3 ayat 23 dan 24 ini, teman-teman. Ya, jadi Tuhan tuh akan memberikan upahnya sesuai dengan tangan kita. Artinya kalau teman-teman menabur kebaikan, teman-teman akan menerima kebaikan. Kalau teman-teman menabur ya kejahatan, teman-teman akan menerima kejahatan. Ya, jadi apapun yang kita tabur ya kita akan menuai. Ya, jadi hukum tabur tuai sampai hari ini masih ada, teman-teman. Ya, so ayo teman-teman ya lakukan apapun yang teman-teman lakukan baik di kampus sekolah seperti Kolose 3 ayat 23 dan 24, teman-teman ya. Jadi ini gambar Daud ya di zaman modern. Tapi di belakangnya itu ada Yesus ya yang mendampingi dia. Jadi apapun yang Daud lakukan ya, Daud lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Lalu berikutnya, ini boleh bantu? Ya, yang berikutnya adalah praktek dalam padang keseharian kita adalah dalam menghadapi kesulitan hubungan dan ekspektasi. Ya, melihat seperti Tuhan melihat mengasihi, seperti Tuhan mengasihi, mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Ya, Matius 5 ayat 3 berkata, kamu telah mendengar firman, kasihanilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayakan. Ya, sekali lagi ini nggak mudah, memang yang mengasihi musuh kita dan berdoa buat mereka itu memang tidak gampang. Memang sebuah keputusan ini harus teman-teman ambil, ya, karena inilah praktik iman dalam padang keseharian kita. Ya, terutama teman-teman yang ada di kampus, juga ada yang juga di sekolah, teman-teman. Ya, banyak orang. KAG ini adalah salah satu student dulu waktu zaman aku sekolah ya, yang mendapatkan bullying ya dari mulai SMP kelas 1 sampai kelas 3 SMP, karena dulu bilangnya bukan kelas 7 ya, kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Jadi setiap istirahat bunyi gitu ya, bel, aku keluar tuh aku langsung tiba-tiba dipukulin sama 5 apa 6 orang gitu ya. Dan dia berkata, wah Batak, dipukulin gitu, teman-teman, nggak ada maksud apapun, nggak ada tujuan apapun. Pokoknya setiap bel mau istirahat itu tiba-tiba keluar, tiba-tiba segerombolan orang tuh mukulin aku gitu. Nah, itu nggak gampang, teman-teman ya. Untuk aku bisa melepaskan pengampunan untuk mereka, ya, itu nggak mudah, teman-teman ya. Karena nggak ada maksud apa-apa. Aku nggak buat jahil, aku nggak buat jahat, tiba-tiba dipukulin ya, karena mungkin aku minoritas, orang Kristen minoritas gitu ya di satu sekolah, karena dulu aku sekolah negeri ya, satu kelas isinya 48 orang ya, mungkin aku 2 orang atau 1 orang yang Kristen ya, jadi aku dipukulin setiap istirahat selama 3 tahun. Nah, itu nggak mudah, teman-teman. Tapi aku mengambil keputusan untuk aku mengampuni mereka ya, karena kalau aku tidak melepaskan itu ya, aku akan menjadi orang-orang yang keras, aku akan menjadi pribadi yang keras, teman-teman. Aku mengampuni dan aku melepaskan pengampunan untuk mereka. Ya. Inilah aplikasi iman dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya, sekali lagi, sebanyak apapun teman-teman dengerin firman Tuhan, kalau teman-teman tidak memutuskan secara pribadi ya sia-sia. Aku minta jadi teman-teman harus putusin ya secara pribadi. Ya. Hikmat Mazmur 119 ayat 98 sampai 100 berkata, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Ya. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuh. Teman-teman ya, hanya hikmat Tuhan lah yang bisa menolong kita dalam kehidupan. Nah, kita nggak bisa minta Tuhan kirimkan uang, kirimkan apapun
Enggak, ya, tapi biarlah kita meminta Tuhan, berikan aku hikmat, ya, untuk aku bisa berjalan dalam keseharian aku, dalam komunitas aku, dalam pekerjaan aku. Mungkin ya ada beberapa teman-teman yang sudah bekerja, ya, minta hikmat Tuhan teman-teman. Ya, hikmat Tuhan itu adalah segala sesuatu yang tidak pernah ada dalam pikiran kita, itu hanya dari Tuhan yang bisa memberikan itu, hikmat Tuhan teman-teman, ya. Ya, teman-teman lihat gambarnya menarik sekali, ya, bagaimana Daud tetap tenang, ya, tetap gambarnya itu gambar penuh dengan kedamaian teman-teman, ya. Dan dia percaya hanya hikmat Tuhan lah yang membuat dia bisa keluar dari permasalahan. Ini kesimpulannya teman-teman dari khotbah KAG hari ini, ya, tentang roh, kebenaran, iman dan hikmat. Yang pertama, hanya dengan roh yang murni kita dapat memahami